Shalom. Iya, perkenalkan dulu saudara, saya Otniel Eka Putra, walaupun belakangnya Eka Putra saudara, tapi saya ini putranya Setiawan. Putranya Pak Yohanes Setiawan, jauh-jauh dari Pekalongan, Kota Batik. Kalau mau beli batik nanti tak antar. Iya, puji Tuhan, saya senang sekali berada di tengah saudara. Nah, pagi hari ini minggu kelima bulan Juni. Di bulan Juni ini kita pasti, terutama gereja Pantekosta, pasti bicara tentang Roh Kudus. Saya percaya di sini juga ya saudara ya, kita banyak bicara tentang Roh Kudus sebagai kuasa, sebagai pribadi, sebagai sahabat, sebagai banyak ya, saya pasti percaya di gereja-gereja banyak dibahas. Nah, saya coba tutup karena ini minggu terakhir. Saya coba ambil kesimpulan, saya coba ambil bagian yang mungkin jarang dibahas oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu Roh Kudus. Boleh ditampilkan untuk slide pertama. Roh Kudus adalah pikiran Kristus yang masuk dalam pikiran kita. Ya, jadi kita banyak orang GBI apalagi ya, seringkali salah kaprah. Seringkali Roh Kudus itu cuma sebatas bahasa roh, sebatas karunia roh, sebatas kesembuhan. Ya, ini gereja kalau nggak ada Roh Kudusnya, wah, seringkali kita dengar istilah itu. Ini gereja ada Roh Kudusnya, ini enggak. Itu yang sering terjadi. Tapi biar pagi hari ini saudara, saya mau kita mengalami pemahaman yang baru. Ya, bahwa Roh Kudus adalah pikiran Allah dalam pikiran kita. Saudara pasti tahu Roh Kudus itu adalah kuasa. Roh Kudus itu adalah Dunamos. Dunamos itu ada dua tapi saudara. Dunamos itu daya ledak. Ya. Makanya saudara tahu dinamit yang meledak. Sekali meledak dan itu yang terjadi pada jemaat mula-mula, itu yang terjadi pada KKR. Kalau saudara tumbang atau berbahasa roh itu daya ledak. Yang bisa merubah orang seketika. Ya, tadinya merokok tiba-tiba punya kekuatan untuk tidak merokok. Tadinya hidupnya buruk tiba-tiba itu daya ledak. Nah, tapi yang akan kita bahas ini berkaitan dengan dunamos dalam arti daya konstan. Makanya saudara sering tahu ada kata dinamo. Yang cowok-cowok ini pasti tahu, mobil, semuanya, semua alat elektronik pasti ada dinamonya. Dinamo ini daya konstan, daya terus menerus. Enggak meledak-meledak, tapi terus menerus. Setiap hari bergerak. Nah, jadi itu yang akan kita bahas. Roh Kudus masuk dalam pikiran kita. Merubah pikiran kita. Karena apa saudara? Pikiran kita ini medan utama kerjanya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini bekerja di ruang kerja utamanya ini, pikiran kita. Bahkan yang sering kita dengar saudara, wah Tuhan merubah hatiku sambil pegang dada. Oh, ini hatinya keras. Itu sebetulnya semua yang kita sebut hati, jatuh cinta, hati. Itu semua kejadiannya di pikiran kita, di otak kita. Cuman otak itu ada dua, otak yang logika dan otak yang bagian rasa. Jadi yang kita sebut, oh aku ini jantungku berdetak ini kalau jatuh cinta, itu kejadiannya bukan cuma di jantung, tapi semua dari otak. Ya, kalau dijelasin panjang itu, otak itu punya bagiannya sendiri-sendiri. Untuk marah, untuk jatuh cinta, untuk semuanya, pokoknya emosi, semuanya, perasaan itu sebetulnya ada di otak.
Kalau saudara sakit, aku sakit hati, itu karena dari otak mengirim sinyal ke jantung. Kalau marah berdetak-detak, kalau gugup jantungnya lebih cepat. Tapi semuanya terjadi di otak kita. Boleh ditampilkan nextnya? Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini intinya saudara. Roh Kudus masuk dalam pikiran kita untuk membuat hidup kita menjadi seperti Kristus. Untuk pikiran kita, Roh Kudus itu roh Allah, sehingga kalau dia masuk dalam pikiran kita, dia akan membawa pikiran Allah dalam pikiran kita. Sehingga kita harus jadi seperti Yesus. Orang Kristen harus jadi seperti Yesus. Saudara nggak boleh bilang seperti ini, oh aku kan bukan Tuhan, aku tidak bisa ngampuni, aku bukan pendeta, aku tidak bisa lurus-lurus amat, aku bisnis ya tipu-tipu sedikit lah, orang nggak tahu lah, ini barang masih baru lah, padahal sudah dibuka. Ya seringkali kita gitu, kita berpikir kita bukan Tuhan, kita nggak akan seperti Tuhan, kita nggak perlu ngampuni seperti Tuhan. Ya, ada istilah di internet di Indonesia ini, aku bukan nabi boy, kata Gus Miftah, aku ini bukan nabi, aku bisa salah, aku bukan Tuhan, aku bisa salah. Tapi enggak, kalau engkau mau jadi orang Kristen yang dipakai Tuhan, orang Kristen sungguhan, itu harus jadi seperti Kristus. Entah berapa puluh tahun saudara jadi orang Kristen, kalau engkau enggak berubah seperti Kristus, saya katakan sia-sia. Sia-sia kekristenan kita. Next. Jadi dipenuhi Roh Kudus adalah masuknya pikiran dan perasaan Yesus dalam hidup kita. Pikiran kita tidak akan sanggup menerima pikiran Allah. Nah, ini masalahnya, pikiran kita itu kayak gelas, pikiran Tuhan itu kayak lautan, kayak samudera. Enggak cukup, enggak akan sanggup kita menerima pikiran Kristus. Enggak akan bisa. Nah, makanya dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh Allah. Saudara, ini kalau saudara yang punya laptop atau handphone, ini agak enggak pas dikit, tapi kira-kira seperti ini. Ya, kalau harddiskmu penuh, biasanya kita punya harddisk eksternal tambahan, penolong supaya file-file itu tersimpan di tempat lain. Ya kira-kira seperti itu. Roh Kudus itu menambah kapasitas pikiran kita. Dia yang akan mengajar kita. Mungkin enggak sekaligus, tapi hari demi hari. Mungkin enggak seketika, tapi setiap masalah ini Roh Kudus bicara ini, masalah ini, tantangan ini, Roh Kudus bicara ini, sehingga nantinya semua pikiran Kristus kita mengerti. Ya, jadi ini yang harus betul-betul saudara pahami, bahwa Roh Kudus selain menyembuhkan, selain merubah hidupmu, tugas utamanya adalah merubah pikiranmu. Dia adalah pikiran Kristus yang berproses setiap hari. Next, ini kelewat satu kayaknya, mundur sedikit, mundur lagi. Oh yes, maju. Oke. Mentalit, saudara. Jadi ketika pikiran Kristus kita panggil Roh Kudus, engkau masuk dalam hidupku. Ya, sebagian orang tumbang berbahasa roh, sebagian lagi berdebat, orang dipenuhi Roh Kudus itu berbahasa roh apa? Enggak, bahasa roh ini satu tanda atau satu-satunya tanda? Enggak saudara, bahasa roh itu bukan satu-satunya tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Karena ada banyak karunia Roh Kudus yang lain. Tapi satu-satunya tanda orang dipenuhi Roh Kudus, ini enggak mungkin enggak. Mau berdebat kayak apa, gereja Pentakosta, gereja Protestan mau berdebat, gereja Katolik, enggak. Ciri-cirinya sama. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, mulutnya pasti memberitakan Injil, mulutnya pasti bersaksi, mulutnya pasti suka memberi
kelegaan buat orang, mulutnya suka menolong orang, mulutnya suka memberitakan nama Yesus. Jadi ketika orang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti, pikirannya, perkataannya harus berubah. Nah, ketika Roh Kudus itu masuk dalam pikiran kita, ada dua hal yang dia kerjakan. Ada dua hal yang berubah dalam pikiran kita, dua hal besar, saudara ya. Yang pertama ini mentalitas Kristus. Yang kedua adalah nanti akan kita bahas. Yang kedua, setelah mentalitas Kristus, orang dipenuhi Roh Kudus pasti memiliki hikmat Allah. Ada dua hal, mentalitas Kristus dan hikmat Allah. Mentalitas Kristus ini adalah pola pikir yang sudah menetap kuat bahwa saudara ini adalah anak-anak Allah. Saudara ini adalah orang-orang pemenang. Mentalitas ini menentukan hidup kita. Menentukan kita berhasil, sukses, rumah tanggamu diberkati, semua dari mentalitas kita. Saya ingat waktu saya kecil, saudara, saya nonton badminton nih. Mungkin saudara kalau searching di Google masih ada beritanya, masih ada videonya. Susi Susanti, suatu saat saudara tahu, legenda bulu tangkis Indonesia, dia peraih medali emas pertama buat Indonesia. Tapi pada perjalanannya suatu saat dia tertinggal ini, saudara. Kalau tidak salah 10-1 atau 10-0. Waktu itu badminton gamenya 11 kalau tidak salah. Ini skornya 10-1. Tapi apa yang terjadi? Mentalitas juara. Aku ini juara olimpiade kok. Musuhku ini rankingnya di bawah aku. Di mentalitasnya bisa, aku pasti menang. Menang saudara, 15-13 kalau tidak salah. Ya, menang. Karena apa? Mentalitasnya pemenang. Pentingnya punya mentalitas Kristus, membuat kita percaya diri, membuat kita hidup kita enggak malu-malu. Mentalitas kerajaan Allah. Kita akan bahas ini sedikit, nanti saya akan banyak bicara pada hikmat Allah, ya. Pola pikir kekekalan ini bukan sekedar pola pikir yang panjang. Dunia ngajarin kita punya pola pikir yang panjang. Kau harus investasi, engkau harus berpikir panjang ke depan, kau harus mengatur masa depan, mengatur keuangan, itu baik. Tapi lebih dari itu, mentalitas kerajaan Allah bicara kekekalan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau tabur di bumi kau tuai di surga. Nah itu saudara, cuman dua yang akan kita bawa ke surga. Puji-pujian kita itu ada di surga, karena di surga kita memuji Tuhan. Kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa gelar, nggak bawa kekayaan, nggak bawa mobil, nggak bawa rumah. Tapi yang ada di surga itu puji-pujianmu. Yang kedua apa? Yaitu tadi jiwa-jiwa. Engkau bisa kaya di bumi sekaligus miskin di surga kalau engkau nggak pernah memenangkan jiwa, nggak pernah merubah hidup orang. Engkau bahkan kalau nyembah cuman hari Minggu tok, saudara. Jadi kalau berpikir kekal ya cuma dua ini, tentang jiwa-jiwa dan tentang pujian dan penyembahan. Yang kedua, diberkati untuk memberkati, ya. Dan termasuk berkorban, termasuk persembahan. Tapi saya mau katakan, saudara ini adalah orang yang diberkati. Orang Kristen nggak ada yang miskin, saudara. Engkau nggak boleh punya mentalitas miskin. Oh, aku ki wong ora duwe, pantesan. Wah, ini susah. Biasanya orang miskin yang belum punya mental Kristus, salaman kelewat aja bisa marah, saudara. Kelewat, wah pendetane pilih kasih sing sugih-sugih tok disalami. Saudaraku, wah kalau enggak keundang sedikit, wah. Karena kita apa? Punya mentalitas miskin. Aku nih orang miskin, aku orang duwe, aku orang desa. Aku orang payah, aku enggak dianggap enggak apa-apa gitu ya. No, kalau engkau
dipenuhi Roh Kudus, engkau tahu bahwa aku ini orang yang diberkati, orang yang kaya dalam iman. Amin, saudara. Engkau kaya dalam iman. Karena apa? Semua yang engkau butuhkan, saya mau katakan 100% Tuhan sediakan. Ini janji Tuhan, 100% yang engkau butuhkan Tuhan sediakan. Ini di dalam Tuhan, ini rumus merdeka finansial, financial freedom. Kalau kata dunia, engkau harus punya aset yang banyak, engkau harus nabung dari dana pensiunmu sekian dari penghasilanmu. Engkau mau ke luar negeri mana aja, mau makan apa aja, engkau merdeka finansial. Tapi di dalam Tuhan enggak. Semua orang yang percaya pada Kristus kaya dalam iman. Karena apa? Semua itu loh saudara, semua yang kau perlukan, anak-anakmu perlukan, sekolahnya, bajunya, makannya, hidupmu, semuanya Tuhan jamin 100%. Tuhan jamin. Itu yang bikin engkau harus punya mental, aku ini orang yang cukup Kak. Cuman memang biasanya tepat waktu atau hampir telat ya. Jawaban doa itu biasanya lama banget. Ini kata Pak Rubin Adi, dia sering ucapkan janji Tuhan ini lama banget, cuma 2 jawaban doa, lama dan lama banget, tapi tidak pernah terlambat. Sebab itu saudara diberkati untuk menjadi berkat. Yang ketiga tentu berjalan dalam kemustahilan. Tetap ada mujizat, tapi sengaja tak taruh di nomor 3 karena tugas Roh Kudus itu kalau cuman mujizat, cuman 5 roti 2 ikan, itu yang paling kecil, yang paling sederhana yang dia bisa buat, saudara. Jadi ini mentalitas Kristus, mentalitas berkorban, termasuk di dalamnya mentalitas mengampuni. Kalau engkau punya ini, engkau dipenuhi Roh Kudus. Ada banyak orang yang berbahasa roh, berkarunia, tapi nggak punya mentalitas Kristus. Itu yang Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Jadi saudara, engkau harus punya mentalitas Kristus. Ini yang pertama ya. Biar firman Tuhan ini merema dalam hidupmu. Engkau boleh catat, boleh foto, boleh ambil PowerPoint-nya nggak apa-apa. Tapi ini harus engkau miliki. Mentalitas kerajaan Allah. Dan kalau Roh Kudus turun, tiba-tiba engkau jadi mentalitasmu ini mentalitas anak raja. Berubah hidupmu, pola pikirmu berubah, cara bisnismu berubah, pola asuhmu pada anak-anakmu, pada istrimu berubah. Karena ada mentalitas Kristus. Yang kedua saudara, ini yang mungkin agak panjang pagi hari ini, tapi saya coba cepat saja. Yang kedua adalah hikmat Allah. Jadi Yesus ini bertambah besar, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Ini penting. Ini faktor terpenting ketika Roh Allah turun dalam hidupmu. Hikmat Allah di waktu yang sama muncul dalam pikiran kita. Jadi selain mentalitas, engkau punya hikmat Allah. Nah, kalau bicara hikmat, saya cari-cari, ambil dari mana ini hikmat? Maka enggak bisa cuman satu tokohnya saudara di Alkitab. Tokoh yang ultimate, yang paling akhir lakonnya, yaitu Salomo. Salomo ini ada garis keturunan dengan Tuhan Yesus. Boleh, next selanjutnya. Pada Amsal 3 ayat 13. Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah ini dari kata Esher, yang bisa juga berarti diberkati. Jadi hikmat itu adalah berkat. Hakmah, wisdom,
kebijaksanaan, dan kepandaian, tabuna, understanding, pengertian. Tapi dari dua kalimat ini ada garis yang sama, ada arti yang mengikat mereka, yaitu skillful, kemampuan. Jadi hikmat, kepandaian, kebijaksanaan ini adalah kemampuan yang apa artinya saudara? Yang harus dilatih, yang harus berproses, yang nggak bisa sadet saknyet tiba-tiba engkau berhikmat, tapi dilatih sehingga engkau memiliki kemampuan. Dilatih setiap hari. Dilatih setiap hari. Ya, engkau harus melatih hikmat setiap hari. Engkau harus berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Saya mau kasih tahu saudara, jadi orang Kristen ini bukan soal tahun. Ya, ada orang, oh aku sudah ikut Tuhan 50 tahun. 60 tahun, bahkan 70, aku sudah ikut Tuhan dari lahir. Tapi bukan itu kuncinya. Iman kita itu enggak terpengaruh berapa tahun, tapi berapa jam kita setiap hari berdoa, berapa jam setiap hari kita memuji Tuhan. Saya ini pelayanannya drum saudara, dari kecil ini guru saya ini di depan ini udah pesen, kalau nanti tolong bilang yang ngajarin drum saya gitu. Ya udah nih tak sempil kayak. Saya ini main drum dari kelas 4 SD sampai baru 5 tahunan ini jarang main. Tapi ya mainnya tanda kutip ya gitu-gitu aja saudara. Tapi tiba-tiba di hidup saya muncul anak kecil, cowok juga ada di sini itu. Waktu pandemi itu saya bingung. Ini anak mau ngapain ini, udah kehabisan. Saya hindari dari gadget, udah angel. Di tahun kedua udah susah. Semua mainan, semua board game semua udah tak beli, udah bosen sudah pandemi itu. Lalu ya udahlah, kamu kalau mau main game nggak apa-apa. Tapi latihan drum dulu sehari 1 jam aja. Jadi dari tahun 2002 dia latihan 1 jam baru main game. Main gamenya terserah, bahkan bisa 2 jam 3 jam nggak apa-apa. Yang penting 1 jam dia latihan. Terus dia tambah 2 jam. Hari ini dia 10 kali lebih hebat dari saya. Saya paling cuman bisa ya untuk ibadah. Tapi dia ikut lomba di mana-mana. Jauh lebih hebat. Dan kalau orang banyak bilang, wah hebat anakmu, ya iya saudara ya. Karena dia jamnya lebih banyak berlatih. Tahunnya lebih banyak saya, tapi jamnya lebih banyak dia, sehingga dia lebih hebat. Jadi jangan bangga kalau Kristenmu itu puluhan tahun, jangan bangga. Tapi berapa jam engkau berdoa sehari? Berapa jam engkau menghadapi masalah dan engkau tumbuh? Jadi hikmat adalah berkat yang terbesar. Next. Nah, saya akan coba bahas cepat sampai ayat 26 saudara. Ini bagus sekali, saudara boleh cermati betul. Nah, yang pertama, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan enggak akan menyamainya. Hikmat ini priceless. Dia tak ternilai. Kalau engkau punya hikmat, engkau punya segalanya di muka bumi. Amin saudara. Engkau mungkin enggak kaya, duitmu ATM mungkin 62.000 tinggal diambil 50.000 selesai. Tapi saya mau katakan, kalau ada hikmat Allah di hidupmu, itu lebih dari segala kekayaan, dari segala yang engkau ingini. Apa yang engkau ingini hari ini? Rumah, mobil, semuanya. Kalau engkau punya hikmat Allah ya, satu rangkaian ini enggak boleh diputus ya. Hikmat Allah, Roh Kudus hidup, engkau punya segala-galanya. Kenapa saudara? Karena orang yang punya hikmat Allah, dia bisa dibikin Allah kaya. Dia bisa lewat pekerjaannya, tokonya dia dapat hikmat Allah. Dia bisa jualan. Saudara, ada orang yang dipenuhi hikmat Allah, jualan kerupuk aja
bisa kayanya minta ampun saudara. Atau dia buka tambal ban aja saudara, dia bisa nguliahin anaknya. Saya pernah di Salatiga ngobrol sama tukang tambal ban, oh anak saya kuliah 3-3-nya di UKSW. Saya batin ini berapa ban yang bocor sehari. Tapi kalau ada hikmat Allah, engkau dihimpit utang pinjol, utang kartu kredit, hidupmu bisa saja mengalami pemulihan yang selama ini enggak pikirkan. Tapi kalau engkau enggak punya hikmat Allah, engkau punya kekayaan, punya harta, itu bisa hilang saudara, bisa bodoh. Ada orang yang dapat warisan, dapat pensiunan, ini banyak sekali. Banyak orang dapat pensiunan karena enggak pakai hikmat Allah, dia ikut investasi bodong yang salah. Ini ada banyak sekali seperti ini. Ya, dapat pesangon 100 juta, bahkan 1 miliar. Karena enggak terbiasa berusaha ya, karena kalau mentalnya pegawai itu disuruh-suruh kerjaan sesuai job desk. Tapi begitu jadi pengusaha, wah diapusi sana sini karena tidak pakai hikmat Allah. Jualannya cuma berdasar, oh yang lagi rame ini, oh kalau di sini tukang tambal ban semua tambal ban, kalau di sini tukang serabi semua bakul serabi, kalau di sini jual rawon kabeh. Enggak pakai hikmat, sehingga apapun yang saudara mau kerjakan, buat tokomu, rumah tanggamu, berdoa, minta hikmat Allah. Berdoa minta hikmat Allah, minta hikmat Allah. Tuhan, aku mau begini, piye Tuhan? Tuhan tuntun aku setiap pagi, setiap hari. Pastikan hikmat Allah mengalir dalam hidupmu. Selanjutnya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Wah, ini lengkap kalau saudara baca sampai 26, lengkap banget. Jadi enggak perlu selamat ulang tahun, umur panjang, bahkan enggak perlu saudara bilang Tuhan selamat ulang tahun, hikmat Allah turun atasmu, itu sudah mencakup semuanya, bahkan umur panjang ada di dalamnya. Orang yang punya hikmat Allah, hidupnya tertata rapi sehingga umurnya boleh panjang. Dan kekayaan udah panjang, sugih, terhormat. Sugih dan terhormat ini beda saudara ya, ada orang kaya yang tidak terhormat. Tapi kalau engkau diizinkan Tuhan kaya, jadilah orang kaya yang terhormat. Terhormat di hadapan Allah, bukan terhormat di hadapan manusia. Saya pernah ke suatu warung di Pekalongan saudara. Di situ ada makan anak salah satu orang terkaya di Pekalongan. Ini serius saudara, bakulnya ngomong, ini loh Pak Pendeta, masa aku dinyang, ditawar. Jadi di Pekalongan itu makanan raja-rajanya, makanan para sultannya itu namanya megono saudara. Gori dicacah-cacah itu ya. Itu 7.000 sama apa lauk-lauknya itu dinyang jadi 6.000. Ini sudah kaya, padahal saya tahu uangnya pasti triliunan saudara mungkin. 6.000, 7.000 dinyang jadi 6.000. Terus dia pergi sama pegawainya itu ya, pegawainya ini mungkin uang makannya mungkin sehari 5.000 gitu kalau enggak salah dulu ya. Terus dia makan lebih, dia makan 7.000, suruh nambah, suruh bayar ke bosnya, ini tambah 2.000, jatahmu 5.000, kelebihan 2.000, sini tak minta balik 2.000. Saya lihat sambil ngelus dodo dan bersuka cita, masih mending aku saudara, orang ngenyang. Kalau pergi sama pengerja-pengerja ya pasti kita yang bayar full, nggak pakai, oh jatahmu segini ya, wah enggak. Tapi engkau harus kaya dan terhormat. Koruptor itu walaupun koruptor mereka tetap terhormat karena mereka gayanya tetap terhormat kalau di TV itu ya. Tetap ketawa, belagak tenang padahal itu tidak terhormat. Tapi pastikan umur panjang ini semuanya ini saudara enggak terpisah dari ayat 13, hikmat Allah. Kalau engkau mau punya umur panjang, hikmat Allah. Karena hikmat Allah ini akan mengatur tekanan darahmu, akan mengatur kebahagiaanmu, sukacitamu.
sehingga engkau dihindar dari penyakit, dari stres. Stres ini bahaya. Hari-hari ini banyak sekali, entah di TV, entah di sekitar kita, saudara, orang meninggal mendadak karena pikiran, karena kamar mandi biasanya ya, banyak sekali. Tapi umur panjang itu sudah jadi jaminan buat orang-orang yang hikmat, memiliki hikmat. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, ya ini bahagia dan sejahtera. Ini sepaket. Engkau bisa terlihat bahagia, tapi enggak ada damai sejahtera di hati. Suami istri bisa terlihat, wah romantis ya, tapi di rumah, waduh saudara ya, berantem. Kalau berantem itu lempar-lemparan. Bahkan ini yang sering terjadi, ada suami istri yang terlihat romantis, jebule bapak ini selingkuh. Ada banyak saudara, saya ngadepi, wah kaget, malah saya sering disindir saudara, ada jemaatnya, wah kalau Kak Ot ini enggak romantis, enggak mesra. Tapi itu bukan ukuran. Ada orang yang mesra dan romantis, dia punya istri 2 atau 3. Bahkan sekarang justru hati-hati ya, ibu-ibu hati-hati ya, tambah ketok sayang itu hati-hati loh, dicek ya, tambah ketok sayang, oh sayang kok bojoku, belum tentu saudara ya, jangan senang dulu. Jadi pastikan ada damai sejahtera. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Nah ini saudara, orang yang dipenuhi hikmat, dia akan jadi pohon kehidupan yang memberi hidup buat banyak orang. Yang saudara, kalau kau jadi bos, jadi pemilik toko, jadi bapak, jadi ibu, kau harus jadi pohon kehidupan buat orang di sekitarmu. Ya, kami para hamba Tuhan juga harus jadi pohon kehidupan buat anak-anak rohani yang disediakan di sekitar kami, sampai anak buahmu itu atau anakmu atau orang-orang di sekitarmu itu sampai bilang gini, aku nggak tahu hidupku kalau nggak ada kamu, aku pasti mati, hancur, aku hidupnya pasti remuk kalau aku nggak ada kamu yang memberi aku inspirasi, yang memberi aku tuntunan, yang memberi aku arahan, yang memeluk aku saat aku butuh. Itu pohon kehidupan. Jadi saudara tidak usah pikir, oh kalau orang kaya itu di sekelilingi orang banyak, pasti ya, pejabat yang lagi sukses, orang kaya itu pasti yang di sekitarnya itu banyak, kayak gula di rubung semut gitu ya. Tapi enggak itu juga, orang yang berhikmat juga akan dikelilingi dengan orang-orang yang membutuhkan dia. Jadi kalau engkau punya hikmat Allah, engkau pegawaimu enggak akan menganggap engkau sebagai bosnya. Dia enggak akan takut, dia akan mudah ngobrol sama engkau seperti bapaknya gitu, seperti pohon kehidupannya. Orang yang memegang dia disebut berbahagia, beruntung. Untung loh kamu punya papa kayak gini, untung loh kamu punya bos kayak gini, untung loh kamu punya istri seperti ini. Jadi pastikan saudara, ketika Roh Kudus turun atas hidupmu, hikmat Allah turun atas hidupmu, detik itu juga engkau akan jadi pohon kehidupan. Ada suami-suami yang enggak jadi pohon kehidupan buat anak-anaknya. Ada ibu-ibu yang enggak jadi pohon kehidupan. Ada suami yang hari-hari ini banyak sekali saudara, bahkan anak-anak rohani saya yang sudah enggak diuripi, enggak dikasih duit sama bapaknya. Ya, bapaknya ini mungkin ada yang berselingkuh, ada yang nikah lagi, tapi bahkan enggak menghidupi, enggak ngurusi. Waktu dia kuliah enggak peduli, enggak menyediakan. Bahkan udah enggak menyediakan, wani-wani ini dua anak meneh saudara ya. Itu banyak sekali. Yang ini belum kelar kok ya. Nekat-nekatnya bikin lagi dari pabrik yang baru. Itu kurang ajar itu saudara. Jadi pastikan kalau nggak jadi bapak-bapak, jadi pohon kehidupan. Jangan pulang kantor ngamuk wae.
Jangan kalau engkau datang pulang anakmu lari. Tapi kalau engkau datang pulang anakmu nyambut, papi pulang. Itu engkau berhasil jadi pohon kehidupan. Kalau engkau pulang rumah istrimu sediakan teh manis, itu engkau berhasil. Kalau teh pahit itu gagal ya saudara ya. Teh kopi pahit banget, nah itu kode biasanya. Kode. Jadi pastikan engkau jadi pohon kehidupan. Oke, next selanjutnya. Nah, ini dia. Ini yang penting. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Tadi Yesus hidup melayani dengan hikmat. Hikmatnya bertambah. Tapi ternyata Bapaknya, Allah Bapa, waktu dia menciptakan bumi dan seluruh sistemnya, sistem tata surya, seluruh sistemnya, ini dikatakan air samudra berpencar jadi embun, jadi hujan. Ya, itu Tuhan yang atur ya, dari air laut jadi hujan. Semua siklus, semua rantai-rantai makanan, rantai kehidupan, semuanya diatur Tuhan. Tuhan yang membangun dasar pakai hikmat. Saudara, bapak-bapak, engkau adalah pembangun dasar. Dengan hikmat Allah, bangun rumah tanggamu di atas dasar yang benar. Anak-anak, pelajar-pelajar, bangun hidupmu di atas dasar yang benar. Sekolah yang benar. Punya dasar yang benar. Pebisnis, bangun bisnismu di dasar yang benar. Engkau pembangun dasar. Kalau dasarnya utang udah banyak nggak terhitung, maka bisnis itu akan mudah rapuh. Nggak pakai hikmat, pinjam sana pinjam sini, pikirnya sudah pasti deal proyeknya saudara, sampai direlak-relak ke pinjol, jebulnya proyeknya gagal, direbut orang, sehingga engkau terlilit hutang. Karena dasar yang enggak benar. Anak-anak muda yang mungkin masih sekolah, yang mungkin pilih dasar yang benar. Mau pilih jurusan, pilih dasar yang dengan dasar yang benar. Di Pekalongan ada banyak anak-anak milih jurusan karena pacarnya, ikut pacarnya saudara ya. Aku kuliah ini aja, ikut pacarnya. Begitu sampai di kampusnya, mungkin di Jakarta, mungkin di Semarang, mungkin di Salatiga kalau di Jawa Tengah itu saudara, tiba-tiba matanya dibukakan oleh roh apa enggak tahu ya. Terus terlihat, wah ini ayu, ternyata pacarku elek dewe ini saudara. Lalu ganti pacar, selesai. Kuliah enggak niat karena enggak mudeng sebetulnya, cuman ikut pacar itu. Itu dasar yang salah. Suami-suami rumah tangga, bangun rumah tanggamu di atas dasar yang benar. Bangun keuangan itu salah satu dasar rumah tangga yang benar. Kalau engkau benar dalam keuangan, engkau benar dalam semuanya. Ya, saya pertama kali nikah di bulan pertama, proyek 100 hari saya ya waktu menikahnya, tak tutup semua kartu kredit istri saya, udah nggak usah hidup pakai kartu kredit. Nggak usah hidup pakai kartu kredit, nggak usah investasi apa-apa. Yang seremnya jadi waktu ada banyak pendeta waktu robot trading, wah terkenal ini terkenal, saya guyu dewe saudara, saya aman ya walaupun saya ya makanya megono ayam goreng paling banter, tapi tenang, ada damai sejahtera, nggak pernah. Nanti akan kita bahas di bawah juga ada ya yang berkaitan dengan itu. Tapi pastikan kau membangun dasar atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu. Kalau bisnis itu kalau bisa jangan main tempo ya, ini dijual ini ceknya mundur, kalau itu dasarnya udah salah itu akan berakibat fatal. Negara ini bisanya utangnya akeh, rakyatnya juga utangnya akeh karena dasarnya yang salah. Dasarnya dari pinjaman ya.
Yang dibagi ke rakyatnya itu uang pinjaman juga, BLT, apa semua duit pinjam dibagi-bagi ke, saudara. Jadi ada dasar yang salah. Dan hikmat Tuhan akan memperbaiki dasar-dasar itu dalam hidupmu. Hikmat Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Hikmat Tuhan akan memulihkan tokomu. Kalau dasarnya kuat, waktu pandemi itu lolos biasanya toko atau perusahaan. Tapi kalau dasarnya lemah, selesai. Ya, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Jiwanya terlihat hidup, orangnya itu yang penuh hikmat Allah itu terlihat semangat. Kalau berangkat kerja dia semangat, dia berangkat tepat waktu. Kalau saudara sudah hari Senin jam 8 berangkat kerja setengah 9, berangkat gereja jam 7, mangkat gereja setengah 8. Wah, kalau dilihat itu udah sumpek. Rambutnya enggak wah biasanya terlihat orang yang jiwanya mati. Tapi orang yang penuh hikmat Allah akan jiwanya hidup. Ya, enak dilihat itu, ada perhiasan bagi lehermu. Perhiasan itu aksesoris, tapi ya kalau dipakai akan wah ini orang enak dilihat, ini orang hidupnya enak dilihat. Oke, nah ini saudara yang penting, ini satu rangkai 23 sampai 26. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak terantuk. Kau tidak akan mudah jatuh. Karena dasarnya kuat, karena pohon kehidupan, karena setiap pagi minta hikmat Tuhan, engkau tidak akan mudah terantuk, tidak akan mudah jatuh. Bisnismu tidak akan mudah jatuh, rumah tanggamu tidak akan mudah hancur. Terantuk itu kesandung gitu saudara. Saya seminggu yang lalu terantuk di Pekalongan ini ya. Kalau ketelinges atau sampai tidak bisa jalan sebelum berangkat ke Jawa Timur ini. Sakit, nggak bisa jalan, berhenti hidupnya. Banyak aktivitas yang gagal dilakukan kalau engkau terantuk, bisnismu terantuk. Kalau kesandung ya enggak apa-apa saudara ya, itu karena enggak hati-hati, itu juga karena enggak hati-hati. Kalau engkau enggak hati-hati, enggak pakai hikmat Allah, engkau bahkan terantuk yang lebih parah. Kau bisa saja rumah tanggamu terantuk, sampai perceraian bahkan saudara. Ada penyebab utama perceraian itu ekonomi. Istri-istri yang tidak dapat uang belanja, yang suaminya itu mudah terantuk kalau nggak punya hikmat Allah. 24 next. Ini bagus sekali. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Kalau engkau hidup penuh Roh Kudus, penuh hikmat Allah, akan jarang sekali engkau dengar berita terkejut, engkau syok. Berita yang mengejutkan, yang tiba-tiba. Wah, tiba-tiba rumahnya disita bank. Wah, tiba-tiba engkau tahu istrimu punya pinjol. Ada keterkejutan. Tiba-tiba anakmu kok ditelepon polisi, Pak, anaknya ketangkep. Ada banyak, seringkali kita mengalami keterkejutan. Ya, tiba-tiba bahkan tadi ya dikatakan umur panjang, tiba-tiba sakit, stroke, atau divonis dokter penyakit lainnya. Ada banyak keterkejutan yang terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba kau dengar kabar ini itu. Tiba-tiba kau dengar anak buahmu yang keluar bikin perusahaan baru, toko yang baru, usaha yang persis sama engkau. Ada banyak keterkejutan. Ya, sudah paham ya keterkaitannya. Tapi kalau engkau jadi pohon buat anak buahmu, nggak akan ada anak buah yang berani, aku tak bikin sendiri, tak saingi bosku. Ataupun kalau mereka mau bikin sendiri, karena ini semua berjalan baik, penuh hikmat, bosnya malah nulungi. Ini tak tulungi. Di Pekalongan ada tukang roti martabak itu ya, martabak Bandung itu terang bulan ya, yang dia bukain anak buahnya jauh. Jangan dekat-dekat tapi jauh, tak modali sisan, tapi kamu buka
di sini, kamu store aku sedikit aja, atau bahkan ada yang dilepas. Dilepas. Pekalongan itu ada master mie ayam namanya Mpek Ho. Mpek Ho ini hari ini ada 17 mie ayam di Pekalongan yang rasanya diajari Mpek Ho ini ya. Ada 17. Jadi nggak perlu bersaing dengan anak buahnya, sengaja dikasihin sehingga waktu Mpek Ho mati sudah, ini bakul mie bukan orang Kristen tapi dia tahu fathering, mentoring ya. Dia punya anak buah yang dihidupi dari hidupnya. Bisnisnya nggak mudah jatuh, justru berkembang. Dan tidurnya nyenyak. Ini bisa dalam arti sesungguhnya, bisa dalam arti kiasan. Tapi kalau bapak-bapak ini kadang melek malam-malam, aduh besok mau bayar uang gedung, aduh besok bayar uang sekolah. Ada yang punya anak 3 tahun ya, satu masuk SMP, satu masuk SMA, aduh besok semua, aduh darah Yesus, bangun jam 2 melek, bingung, mikir. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, berdoa, minta hikmat Tuhan turun atasmu dan engkau kembali tidur nyenyak. Jangan takut pada, yang ini jangan takut pada kekejutan. Kalau sampai namanya hidup saudara, namanya usaha, namanya rumah tangga, namanya pelayanan, pasti ada tantangan, pasti ada masalah, pasti ada keterkejutan, itu pasti ada. Tapi kalau itu datang, engkau bisa menghandle-nya dengan baik. Engkau gak panik. Kalau tiba-tiba masalah keuangan datang, jangan langsung, wah nyilih sopo ya, wah pinjol siapa ya. Dengan hormat nih saudara, saya minta kalau engkau dapat apapun kesulitan, khususnya ekonomi, ojo pinjol saudara. Kenapa saya berani katakan ini di mana-mana? Karena ini dosa yang tersembunyi ya, tidak ada yang ngaku. Sampai pendetamu ditelepon saudara ya, ditelepon pinjol. Ini banyak saudara, pinjol judul ini. Gembalanya aja sering terkejut. Wah, jebule ini pinjol, wah jebule. Pendetanya yang mengalami keterkejutan. Ya, tapi saya beranikan selalu tak sampaikan. Karena ini kalau konseling rumah tangga apapun pasti ujung-ujungnya ada ini judul atau pinjol. Ini pasti ono saudara. Saudara enggak usah senyum-senyum nih, saya kelihatan nih, tahu nih yang bahkan nih saya kebetulan diminta tolong sama kakak rohani saya ya, Tony Subianto itu untuk membina keuangan keluarga di GBI di Jawa Tengah. Itu bahkan saudara, yang kami hadapi itu pendeta-pendeta yang pinjol, yang judul juga ada saudara. Ini serius tante. Di istri saya itu kan guru PAUD, di gereja kita ada PAUD, dan hampir semua anak pendeta, cucu pendeta di Pekalongan itu sekolahnya di tempat kita. Tiba-tiba anaknya ini, cucunya ini, anaknya ini, anak pendeta ini, dia cerita sama missnya, Miss, kalau papiku itu suka mainan ini loh Miss, yang ini, nah itu ciri-cirinya judi online saudara ya, kakek Zeus katanya. Itu dia main, itu biasanya dia mainnya sama teman-temannya di gereja. Saya bayangin ya sama anak-anak remaja di gerejanya judi online. Ini ada betulan saudara. Saya sampai syok. Kebetulan yang ini bukan GBI ya, yang di Pekalongan ini. Iya, itu bahaya banget. Kalau hidupmu terkejut sedikit, engkau panik, engkau ambil langkah yang salah, dengan hormat, dengan rendah hati, jangan pinjol ya saudara. Kalau engkau hadapi, jual aset, jual kolor nggak apa-apa saudara, tapi jangan pinjol. Jual aset dulu, ada motor, jual motor dulu.
Ada, kalau sampai nggak ada apa-apa, lah itu nanti saudara bisa pindah ke Jawa Tengah. Biar diurus saya. Di sini biar yang Jawa Timur ya. Jadi di Jawa Tengah itu sampai kita sediakan bekerja sama dengan Biro Bantuan Hukum, menyediakan itu pengacara-pengacara advokasi yang bisa, kalau apalagi sudah sampai perampasan atau pemukulan, malah bisa nyerang balik. Ya, jadi percaya saya dengan rendah hati di tempat ini, jangan judol, jangan pinjol, sekalipun jangan disentuh. Itu yang akan kita bahas selanjutnya ini ya. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu dan akan apa saudara, menghindarkan kakimu dari jerat. Nah ini sudah enggak terkejut, sudah jauh dari keterkejutan dan jauh dari jerat. Jerat ini jebakan yang mengikat dan kok enggak bisa lepas. Ya ini seperti pinjol, judol, narkoba, game juga jerat. Game, keterikatan pada game, orang enggak punya hikmat. Ya ampun saudara, hari-hari ini saudara, yang nge-game itu bukan anak-anaknya tok, bapak-bapaknya. Kemarin saya baru di jemaat kami, jemaat kita di Pekalongan itu ada satu kisah anak 2 tahun di mall di Semarang hilang. Emaknya ini yang bersaksi. Karena apa? Bapaknya lagi main handphone. Anaknya hilang, dicari sejam nggak ketemu saudara. Akhirnya ketika putus asa, emaknya ini, mamanya ini tanya ke bagian informasi. Begitu tanya, Mas lihat anak kecil nggak? Langsung dia turun, dia ambil ke sebuah ruang. Ini ya Bu ya, wah anaknya. Mungkin ada yang menyerahkan ke informasi. Ya, ada ibu-ibu yang menyerahkan informasi. Karena apa? Sepele, bapaknya lagi main game. Bahaya, jerat. Terus ada banyak jerat. Hari-hari ini ada banyak jerat. Hati-hati, jangan tertipu. Kuis apa, engkau dapat giveaway. Kalaupun harus transfer, jangan pernah transfer apapun. Ada banyak jerat ya, penipuan. Oh ibu dapat ini. Dan tambah canggih, apalagi ada AI sekarang, hati-hati ya. AI itu bisa bikin suara orang sama seperti orang aslinya. Hati-hati, penipuan, jerat apapun, kartu kredit, hati-hati. Boleh nggak orang Kristen punya? Ya boleh saudara, tapi pakai hikmat. Ya, jangan termakan jerat-jeratnya itu. Oh diskon 50%, beli tiket bioskop buy one get one. Beli es krim buy one get one. Itu jerat dulu supaya engkau beli dulu, engkau punya kartu kredit. Nah, baru itu jerat bunga berbunga sehingga seumur hidupmu kau dijerat, enggak bisa lepas. Enggak bisa lepas begitu aja. Jadi, pastikan hikmat Allah akan membuat engkau lepas dari jerat-jerat seperti ini. Amin, saudara. Hikmat Allah akan membuat hidupmu penuh damai sejahtera, bahagia, tenang, dalam tanda kutip tenang. Hari-hari ini cari tenang saudara ya, jangan cari senang. Cari tenang. Ya. Enggak usah kakean kredit motor. Zaman sekarang saya ada satu teman saudara yang sampai AC aja kredit saudara. Bahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 semuanya jatuh tempo. Ada saudara. Jerat dari tanggal 1 tangi turu jatuh tempo ini. Tanggal 2-nya jatuh tempo kulkas, tanggal 3-nya jatuh tempo kipas angin, tanggal 4-nya jatuh tempo mobil, tanggal 5-nya jatuh tempo rumah, tanggal 6-nya jatuh tempo sekolah, sampai 30 full. Hidupnya penuh dengan jerat. Ya, slide terakhir. Nah, ini tak singkat lagi. Ini kesimpulannya tadi dari ada priceless, umur panjang, selanjutnya. Jadi memiliki hikmat Allah berarti memiliki segala-galanya. Enggak usah khawatir atas keadaanmu hari ini. Mentalitas Allah dan hikmat Allah akan membawamu naik tinggi. Engkau akan punya segala-galanya kalau engkau punya hikmat Allah. Hidupmu akan jadi apa saudara? Sempurna.
Nah, rumah tanggamu sempurna, bisnismu sempurna, masa depanmu sempurna. Engkau yang, aduh anakku bisa kuliah enggak, aku bisa kuliah enggak. Tak lihat kota Bangil ini, wah ini ada kesamaan dengan Pekalongan ini. Ada banyak orang mikir bisa sekolah di luar kota enggak nih ya, kayaknya. Ada banyak pergumulan seperti itu, tapi enggak usah takut. Hikmat Allah ada dalam engkau, saudara. Suami istri yang penuh hikmat Allah, selesai udah hidupnya, ya. Bapak-bapak penuh hikmat Allah, ibunya penuh hikmat Allah. Walah tuh tidak kebayang, rumah tangganya luar biasa, rumah tangganya hebat. Mereka akan jadi terang dimanapun mereka berada. Amin.